Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib edisi yang ke-13 hari ini. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadath, yaitu fasal yang membicarakan hal-hal yang membatalkan wudu atau dinamakan juga sebab-sebab kita berhadas. Jadi ini adalah yang membicarakan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita. Walladhi yunkidu ayyubtilul wudhu'a khamsatu asya. Hal yang dapat membatalkan wudhu kita itu ada 5 macam. Yang pertama, ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ay al-qubuli wad duburi min mutawaddi'in hayyin wadihin mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa ghaitin aw nadiran kadamin wa hasa. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu itu adalah segala sesuatu yang keluar daripada dua lubang, yaitu kubul maupun dubur daripada seseorang yang berwudhu hidup. Kemudian apakah sesuatu itu yang keluar sesuatu yang lumrah seperti air kencing ataupun buang air besar ataupun sesuatu yang jarang seperti darah maupun batu kerikil. Jadi ini berlaku bagi orang yang hidup ya. Tapi kalau dia seorang mayit, dia sudah diwudukan, kemudian keluar sesuatu, maka itu tidak membatalkan. Yang dimaksudnya adalah seseorang yang hidup. Jadi tidak perlu diulang wudunya bagi orang yang telah meninggal ketika dia telah diwudukan, kemudian keluar sesuatu, itu tidak perlu diulang. Najisan kahadhil amthalati au tahiran kadudin. Entah itu yang keluar dari dua lubang tersebut sesuatu yang najis seperti pipis maupun kotoran buang air besar, maupun yang suci seperti misalkan cacing. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, apakah itu sesuatu yang lumrah ataupun yang jarang seperti darah ataupun batu kerikil, baik dia najis maupun suci, itu tetap dikatakan kita telah berhadas. Seperti cacing itu kan suci. Illal maniyal kharija bihtilamin min mutawaddi'in mumakkinin maq'adahu minal ardi fala yanqudu. Kecuali bagi seseorang yang telah berwudu, kemudian dia itu ihtilam, dan ketika dia ihtilam itu artinya tidur, pantatnya masih menempel pada bumi bagi orang yang keluar mani. Nah, jadi ada orang tidur sedangkan pantatnya itu tetap menempel pada tempat duduknya, dia ihtilam keluar mani, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi segala macam yang keluar dari dua lubang itu semuanya membatalkan wudhu, kecuali keluarnya mani bagi orang yang ihtilam, di mana dia tidur pantatnya tetap menempel pada tempat duduknya. Wal mushkil innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Adapun seseorang yang muskil, yaitu yang berjenis kelamin ganda, itu hanya saja batal wudhunya apabila keluar sesuatu itu dari dua lubang kemaluannya sekaligus. Jadi kalau hanya satu alat kelamin saja yang keluar itu tidak membatalkan wudhu, harus keduanya bagi orang-orang yang berkelamin ganda. Watsani, adapun hal yang kedua adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa fi ba'di nusahil matni ziyadatun minal ardi bimaq'adihi, yaitu orang yang tidur tetapi pantatnya tidak menempel pada tempat duduknya. Wal ardu laisat biqaidin, adapun tanah itu bukan sesuatu yang mengikat, jadi tidak harus duduk di tanah. Intinya kalau dia tidur tetapi pantatnya tidak menempel pada tempat duduknya, nah ini juga akan membatalkan wudhu. Karena kalau pantatnya itu tidak menempel, dikhawatirkan ada sesuatu yang bisa keluar dari dua lubang tersebut. Wa kharaja bil mutamakkini ma launa ma qa'idan
ghaira mutamakkinin aw nama qa'iman aw ala qafahu wala mutamakkinan. Jadi yang dimaksud dengan tidur tidak menempel pantatnya itulah apabila seseorang itu tidur dalam keadaan duduk tetapi pantatnya tidak menempel pada tempat duduknya, atau dia tidur dalam keadaan berdiri. Nah itu kan jelas pantatnya tidak menempel pada tempat duduknya, atau dia tidur terlentang. Nah ini tidak maksud, kalau dia tidur terlentang ini tidak dihitung sebagai orang yang tidur menempel pada tempat duduknya, pantatnya itu. Jadi orang yang tidur berdiri, orang yang tidur duduk tapi pantatnya itu tidak menempel pada tempat duduknya, mungkin ketika dia tidur dalam keadaan duduk itu dia goyang sehingga pantatnya itu bisa terangkat ketika tidur, atau orang yang tidur terlentang. Itu adalah yang kedua. Watalis, kemudian yang ketiga adalah zawalul aqli ay al-ghalabatu alaihi bisukrin aw maradin aw jununin aw itma'in aw ghairu dzalik. Hal yang ketiga dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal karena sebab mabuk atau karena sakit atau karena pingsan. Itu termasuk hal yang dapat membatalkan wudu. Warabi, adapun hal yang keempat yang dapat membatalkan wudu adalah lamsur rajulil mar'atal al-ajnabiyyata ghairal mahrami walau mayyitan. Jadi apabila bersentuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, walaupun yang disentuhnya itu adalah mayit, bukan orang yang hidup. Nah ini dapat membatalkan wudu. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun aw unta balagha haddas syahwati 'urfan. Yang dimaksud dengan persentuhannya adalah baik laki-laki maupun perempuan yang mana ini telah mencapai syahwat. Artinya dia sudah ada memiliki keinginan, ya, keinginan syahwat. Nah ini yang dimaksud bersentuhnya laki-laki dan perempuan, dan ini ya secara adat saja. Jadi umur berapa kira-kira seorang laki-laki dan perempuan itu telah muncul syahwat. Wal muradu bil mahrami man harama nikahuha li ajali nasabin aw radha'in aw musaharatin. Yang disebut dengan mahram adalah orang yang haram dinikahi karena keturunan, karena menyusui maupun karena menantu, ya, karena besan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi. Jadi kalau kita bersentuhan dengan mahram kita, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau yang ajnabiyah, yaitu orang yang bukan mahram, ini yang menimbulkan batalnya wudu kita. Wa qauluhu min ghairi hailin yukhriju ma law kana hunaka hailun fala naqdu hina idzin. Jadi batalnya persentuhan laki-laki dan perempuan itu adalah menyentuh yang bukan mahramnya yang pertama. Kemudian lagi diperkirakan itu setelah mencapai umur yang menimbulkan keinginan syahwat. Dan yang ketiga adalah tanpa adanya penghalang. Jadi kalau ada penghalang semacam kain, maka itu tidak membatalkan wudu, persentuhan tersebut. Ini adalah yang keempat. Kemudian wal khamis wa huwa akhirun nawaqib, dan yang kelima yang membatalkan wudu ini adalah yang terakhir masu farjil adami bi bautinil kafi min nafsihi wa ghairihi dzakaran aw unta shaghiran aw kabiran hayyan aw mayyitan. Apabila seseorang itu menyentuh alat kelaminnya, baik alat kelaminnya sendiri maupun alat kelamin orang lain, sesama lelaki ataupun perempuan, baik kecil maupun besar, baik dia itu hidup maupun mati, ya, yang disentuh adalah alat kelamin orang yang sudah meninggal. Nah, itu bisa membatalkan wudu. Walabdul adami sakitun fi ba'di nusahil mati wa kadza qauluhu wa massu halqati duburihi ay al adami yang kudu 'alal qaulil jadid wa 'alal qadim la yang kudu
la yanqudu masul halqati. Wal murad biha multaqal manfat. Adapun daripada lubang dubur itu juga dapat menyentuh lubang dubur, itu juga dapat membatalkan wudu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i ketika beliau telah mukim di Mesir. Ya, itu namanya qaul jadid. Yang dimaksud dengan lubang dubur ini adalah multaqal manfat tadi, yaitu bundaran daripada dubur atau lubang dubur. Itu termasuk kalau kita menyentuh itu juga dapat membatalkan wudu selain daripada kita menyentuh kelamin. Wabibatinil kafi, yang dimaksud dengan membatalkan adalah kalau kita menyentuh dengan telapak tangan kita. Ar-rahatu ma'a butunil asabi'i wa kharaja bibatinil kafi dhahiruhu wa harfuhu wa ru'usuhu wa ru'usul asabi'i wa ma bainaha fala naqda bidzalika ay ba'da tahamulil yasir. Jadi kita akan batal wudu kita kalau menyentuh alat kelamin dengan telapak tangan kita. Yang dimaksud dengan telapak tangan adalah bagian dalam daripada telapak tangan kita. Jadi kalau tangan kita itu kita tempel di dinding, dan maka bagian luar yang tidak tertempel itu termasuk daripada, bukan daripada telapak tangan. Jadi yang luar telapak tangan, baik itu pinggir-pinggirnya maupun ujung-ujungnya ataupun selak-selaknya, itu tidak termasuk kategori telapak tangan. Jadi yang membatalkan di sini lah kalau kita menyentuh dengan telapak tangan. Batasan telapak tangan, kalau tangan kita tempelkan ke dinding, maka bagian yang terlihat itu adalah bukan masuk daripada telapak tangan. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita. Saya ulang lagi, yang pertama adalah apabila keluar sesuatu dari dua lubang, baik itu sesuatu yang lumrah keluar ataupun yang jarang keluar, seperti air kencing maupun kotoran kita, ataupun darah ataupun batu kerikil, baik itu sesuatu yang najis maupun sesuatu yang suci seperti cacing, bisa keluar dari dua lubang itu, kecuali keluarnya mani bagi orang yang ihtilam, di mana dia tidur dan pantatnya tetap menempel pada lantai atau tempat duduknya. Yang kedua, apabila seorang tidur tetapi pantatnya tidak menempel pada tempat duduknya. Yang kedua itu membatalkan wudu. Yang ketiga, apabila hilangnya akal karena pingsan, karena mabuk, ataupun karena suatu penyakit, misalkan tiba-tiba gila, nah itu membatalkan wudu. Yang keempat, apabila bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, walau itu adalah yang disentuhnya adalah mayit, ya. Kemudian yang kelima adalah apabila menyentuh alat kelamin dengan telapak tangannya, termasuk juga lubang dubur. Menyentuh lubang dubur itu juga dapat membatalkan wudu. Nah, ini adalah episode Fathul Qorib yang ke-13 yang membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.